Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Carolina, NIM 13 2018 003, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Angkatan 2018, Universitas Islam Ogan Komering Ilir, Kayu Agung. Di sini saya akan memaparkan tentang lembaga-lembaga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di sini saya akan membahas tentang kelompok suprastruktur. Adapun yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif, yang kedua kekuasaan legislatif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Nah, dari ketiga lembaga tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, lembaga eksekutif meliputi presiden dan wakil presiden. Yang kedua, lembaga legislatif meliputi MPR, DPR, dan DPD. Dan yang ketiga yaitu lembaga yudikatif meliputi MA, MK, dan KY. Dan berikutnya yaitu suprastruktur politik yang dibentuk atas ajaran Trias Politika dibagi menjadi tiga bagian yaitu yang pertama kekuasaan eksekutif, yang kedua kekuasaan legislatif, yang ketiga kekuasaan yudikatif. Adapun arti dari kekuasaan eksekutif adalah sebuah kekuasaan guna melaksanakan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu kekuasaan legislatif, yaitu sebuah kekuasaan guna menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif, sebuah kekuasaan guna mempertahankan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini adapun tugas dan wewenang dari lembaga kekuasaan eksekutif yaitu presiden. Yang pertama, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, mengajukan RUU kepada DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. Yang ketiga, menetapkan peraturan Perpu dalam kegentingan yang memaksa. Yang keempat, menetapkan peraturan pemerintah. Yang kelima, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Yang keenam, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Dan yang terakhir, memberikan gerasi rehabilitasi dengan mempertahankan DPR. Dan selanjutnya yaitu tugas dan wewenang dari wakil presiden. Yang pertama, mendampingi presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraannya. Yang kedua, menjalankan tugas presiden jika presiden berhalangan dan menggantikan presiden jika jabatan presiden kosong oleh sebab-sebab tertentu. Yang ketiga, melakukan pengawasan pembangunan operasional dengan bantuan departemen-departemen. Yang keempat, menyusun agenda kerja kabinet dan menetapkan prioritas kegiatan pemerintah yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada presiden. Adapun yang pertama dari tugas dan wewenang kekuasaan legislatif yaitu dari MPR. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil habis pemilu. Dan yang kedua yaitu dari lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Tugas dan wewenang DPR. Yang pertama, membentuk UU yang dibahas dengan presiden untuk menetapkan persetujuan bersama. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan Perpu. Yang ketiga, menerima dan membahas usul RUU yang diajukan oleh DPD. Yang keempat, menetapkan APBN bersama presiden. Yang kelima, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, menyerap, menghimpun, dan mengeluarkan kebijakan dari DPR. Dan yang terakhir yaitu dari kekuasaan lembaga legislatif adalah
DPD, adapun tugas dan wewenang dari DPD yang pertama memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Adapun lembaga yang terakhir yaitu lembaga yudikatif. Yang pertama yaitu Mahkamah Agung. Adapun tugas dan wewenang Mahkamah Agung yang pertama mengadili tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan pengadilan. Yang kedua mengajukan 3 orang hakim konstitusi dan yang ketiga memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan grasi dan rehabilitasi. Adapun yang kedua dari lembaga kekuasaan yudikatif adalah Komisi Yudisial. Adapun tugas dan wewenang Komisi Yudisial yang pertama mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga kehormatan, keleluhuran martabat serta perilaku hukum. Dan yang kedua, dalam pengangkatan hakim agung tugas Komisi Yudisial adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pendaftaran calon hakim agung. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Yang ketiga, menetapkan calon hakim agung. Dan yang keempat, mengajukan calon hakim agung kepada DPR. Berikutnya, dari kekuasaan yudikatif adalah Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yang pertama, mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan negara yang kewenangannya diberikan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang berikutnya adalah partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Yang berikutnya adalah partisipasi politik di lingkungan sekolah. Adapun contoh dari partisipasi politik di lingkungan sekolah adalah yang pertama, pemilihan ketua kelas, yang kedua, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pencinta alam, PMR, Paskibra, dan sebagainya. Yang kedua, dari partisipasi politik di lingkungan sekolah, contohnya pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Nah, yang terakhir dari contoh partisipasi politik di lingkungan sekolah adalah forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Nah, yang berikutnya di sini adalah partisipasi politik di lingkungan negara. Adapun contoh dari partisipasi politik di lingkungan negara, yang pertama, pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Yang kedua dari partisipasi politik di lingkungan negara, contohnya pemilihan kepala daerah langsung atau pilkada. Nah, yang ketiga dari contoh partisipasi politik di lingkungan negara adalah aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Oke, dan yang berikutnya adalah partisipasi politik di lingkungan masyarakat. Contohnya, yang pertama, forum warga. Yang kedua, dari partisipasi politik di lingkungan masyarakat. Contohnya, pemilihan ketua RT, ketua RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Serta yang ketiga dari contoh politik di lingkungan masyarakat yang ketiga adalah pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, LMD, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah ciri-ciri dari partisipasi. Yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Dan yang kedua, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Dan yang keempat, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Dan yang kelima yang terakhir yaitu memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja dapat menerima perbedaan pendapat. Terima kasih, mungkin itu tadi pemaparan dari saya.
Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan, saya mohon ampun. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.